Sedikit lagi, sekali lagi. Guys, Arnold itu suka makan odol guys. Nih, dia memiliki kelainan. Olip, lip, olip, neng, olip. Oh, no. Olip. No. Arnold. Lari lagi ke bawah guys. Mau dikasih odol. Nol. Olip. Kau mau makan odol? Vitamin. Pak, ambil yang kucing kecil itu, Pak, di dapur. Kasih vitamin dulu mereka, guys, satu-satu. Sedikit-sedikit aja, guys. Yang penting biar mereka ini nafsu makannya bertambah. Ya. Ini namanya manis. Yang penting mereka sudah jilat-jilat guys ya. Ini namanya NutriPlus guys ya. Kita punya bibit durian banyak guys ya. Tuh 3.000-an tuh. 3.000 polybag. Tuh guys, bibit semua ujung sana guys ya, bibit semua. Perawatannya perawatan insentif guys. Intensif. Perawatan intensif. Preman, minum kau nih. Sedikit aja dulu ya. Bagaimana kau mau jadi pargoy kalau begini? Dan tidak suka guys. Olip. Suruh si manis lah makannya. Manis, sini kau dulu, makan dulu ini baru ku tutup. Sudah. Jangan terlalu banyak, nanti kelebihan vitamin kau. Wah, mana pula mereka berdua nih cingku nih. Kita suruh dia perjampan guys, si Arnold. Kalau aspal ndak basah, kayaknya basah guys. Aduh dingin pula kayak masuk kebun begini guys ya. Nantilah dia keluar sendiri. Aku ndak pakai baju nih guys, tapi masih pakai celana. Semuanya durian sini guys ya. 3.000 pokok durian musangking. 3.800.
Ini nanti guys kaki 5 penuh nanti tanaman guys ya. Mungkin 2 hari lagi ini kita akan penuhi tanaman sampai sini ya. Jadi untuk jalan-jalan cuma sebatas 1 meter doang. Ini lemari rencana kita mau renovasi kembali guys ya. Jadi sampai sini. Nah ini sudah mulai guys ya. Tuh. Ini khusus tempat. Di sini saya melakukan berbagai macam percobaan, ada 20 macam metode pemberian pupuknya guys ya. Yang mana yang terbaik di antara sini guys. Ini untuk percobaan guys. Ini kaki 3 semua guys ya, kaki 3, kaki 3, kaki 3. Nah, di sini kita melakukan percobaan. Nanti sini batasnya guys ya. Sini nanti batas, nanti durian semua nanti di sini guys. Itu nanti menggunakan ada metode padat dan metode cair ya. Kita menggunakan metode padat dan metode cair. Jadi nanti yang 2 baris polybag ini kita akan memberikan pupuk dengan metode padat melalui akar. Yang di sini nanti metode cair itu pemberian pupuk melalui daun. Kita akan melihat prosesnya. Nah, kedua-duanya tidak langsung terkena oleh sinar matahari secara langsung, tapi hanya cahaya matahari. Nah, sini guys, itu sudah kita garis. Dan kalau dia metode begini guys ya, kalau dia sering turun embun, itu harus cepat disemprot guys, minimal 1 minggu itu 2 kali, karena bisa menyebabkan nanti kena jamur kita punya tanaman sehingga mati guys. Itu durian semua juga itu guys ya, durian sampai sana durian semua. Di depan juga itu durian semua guys ya, sampai sana ujung durian. Kalau ini adalah kita lakukan pengembangan melada guys ya. Jadi aku itu mau tanam lada 1 hektar lebih, itu bahan suku sambung. Jadi aku harus siapkan polybagnya 2500 polybag. Tidak dirasa guys, kalau kita kayak durian saya sudah berbuah guys ya, kaki 3 itu tidak dirasa guys ya. Hanya bangun pagi sudah berbunga durian kita. Apalagi kalau yang durian seperti ini sudah ditanam guys, sudah bercabang-cabang, ini mantap nih tuh. Ini sudah tinggi 2 meter ya guys ya. Ini tinggi 2 meter sudah. Sebentar lagi akan berbuah kalau ditanam. Paling butuh 3 tahunan. Yang penting syarat tanah harus sehat. Oh ini satu nih. Olip. Lip, vitamin dulu Lip. Olip. Vitamin dulu. Guys, gangguan signal guys. Kita suruh perjamban si Arnold guys. Itu guys, kalau disuruh perjamban guys, itu yang penting diiming-imingi harta warisan, jadilah dia buat tuh. Shhh. Perjamban ke dulu. Pargoy yang kayak sindrom, kena sindrom pargoy kau coba kau. Tegas kan? Tuh. Lagi. Oh, kenapa 1 kali? Yang kayak di TikTok tuh kena pargoy, coba kau. Ya, lagi ya. Pintarnya. Ya.
Lanjut. Itu yang kena sindrom tuh yang lama-lama. Coba tuh. Sindrom Pargoy. Cepat kok kasih vitamin dia dulu guys. Ini pintar ini guys. Sekarang aku sudah merambat ke ajar dia membaca guys. Tapi pakai huruf aksara. Nih guys ya. Nah. Rumah pun kita tanami anggur ya, anggur. Jadi di rumah ini buah-buahan kita tinggal metik aja guys ya. Dari jeruk, tetapi membangun seperti ini guys ya. Kalau kita hanya berpikir pada modal dulu, usaha saya, perkebunan saya guys ya. Saya tidak punya kebun luas, saya tidak punya tanah luas. Seandainya saya mau bergerak ketika ada modal, ternyata salah satu usaha bisa kita sukses adalah adanya kemauan guys ya, adanya niat yang baik, kemauan, tekun ya, jangan menunda-nunda pekerjaan ya. Ternyata modal itu bisa datang sendiri guys dengan cara kerja keras. Makanya dulu awal merantau kita tidak punya apa-apa ya, tinggal di hutan, tidak punya rumah, tidak punya tanah, akhirnya tidak punya modal juga guys ya. Kita makan apa adanya di hutan ya, makan pisang, makan ubi, jadilah guys ya. Dan sedikit demi sedikit kita bisa berusaha, berjuang, kerja keras, kita telah mencapai step demi step sebuah perjuangan. Tuh. Nah ini adalah jalan masuk rumah guys ya. Ini jalan masuk rumah. Ini sudah dipenuhi durian juga, tanaman tuh. Tanaman semua. Ini menggunakan semua organik ya. Di angka 100% itu hanya sekitar 3 sampai 4% kimia. Kita punya timbangan juga guys, khusus kadar pengukuran bahan kimia. Tanah-tanah yang kita gunakan adalah tanah hasil fermentasi menggunakan beberapa bakteri, baik bakteri Rhizobium japonicum yang sejenisnya, ada yang mampu melakukan fiksasi N di atmosfer ya. Ketika hujan akan dimanfaatkan oleh akar tanaman untuk proses pertumbuhan dan perkembangan. Tuh guys. Kayak seperti ini guys. Ini metode lain daripada yang ini. Ini menggunakan tanah lapisan topsoil dengan bantuan cacing ya. Jadi di dalam sini kita sudah tanamkan adalah cacing ya. Cacing di sini. Ini guys tuh. Ini adalah kotoran-kotorannya. Ini kotoran cacing ya. Ini lapisan topsoil, ketebalannya kita hanya mengambil 5 cm. Kalian lihat sendiri hijau semua tanaman kita guys ya. Tuh guys, sudah mulai besar guys ya. Lama ndak syuting sudah mau dipanen. Tuh, panen. Ini kalian lihat, ini rambutan ini sudah berbunga guys ya ini. Nah, kalau ini metode baru lagi guys. Ini yang menggunakan tanah bakaran. Artinya kita mengambil tanah lapisan topsoil tanah, kemudian kita bakar bersama rumput ya. Ini menggunakannya. Dan hasilnya juga memuaskan tuh. Guys. Kalau ini metode pencampuran pasir, karena saya mencoba menciptakan tanah yang keadaannya poros ya. Artinya memiliki pori-pori makro yang banyak. Ada pula kucing berkelahi. Di mana nih? Pori-pori yang makro yang banyak, sehingga akar ini mudah melakukan impansi untuk mencari makanan ya, menembus lapisan-lapisan dinding tanah untuk mencari sesuap makanan guys.
dan hasilnya pun oke. Tuh. Kalau ini menggunakan adalah kokopit, mulai dari sarabutnya, batoknya, nih, dan air kelapa, dan hasilnya juga sudah mengeluarkan buah. Kalau ini menggunakan metode tumpukan jerami padi, ketika didros padi dipusikan dari malai padi itu dipisahkan dengan bulirnya, itu yang kita fermentasi dan kita jadikan. Jadi ini tidak akan pernah padat, dia akan hancur terus ya. Tuh. Tuh guys. Padahal ini akar tanaman ini guys. Nah, inilah hasilnya. Kalau ini black sapote. Ini metode menggunakan sekam padi bagian atas, bukan yang sudah busuk, bukan yang terbakar. Nih. Kalau ini metode menggunakan sekam padi yang telah busuk dicampur dengan kompos daun-daun gamal yang mengandung unsur N. Kandungan unsur N-nya tinggi, baik itu nitrogen dan sebagainya, itu kita campurkan di sini dan hasilnya sudah begitu guys. Kalau ini yang itu guys, itu menggunakan metode kompos daun-daun, segala jenis daun, kecuali daun sengketa tidak masuk guys. Nih. Dan hasilnya juga sudah melihat guys, nih buahnya. Ini kalau yang ini metode kita gunakan, metode adalah kunyit dan jahe. Jadi kunyit kita tanamkan di situ, kita cincang-cincang rimpangnya, kita cincang-cincang daun, batang dan sebagainya. Ditambah serai ya. Nah, di samping itu juga kunyitnya saya tanam dengan cara untuk melakukan pengendalian hama dengan menggunakan pestisida ya, alami. Itu hanya dikorek-korek dia punya umbi ya, agar mengeluarkan minyak atsiri yang tajam sehingga hama ini keluar, dan hasilnya pun sudah mulai kelihatan. Tuh. Tuh guys ya, ini cepat sekali subur guys. Kalian lihat kemarin dulu guys ya, masih bentuk papan, masih bentuk kosong tanaman. Sekarang kalian lihat sendiri perkembangannya luar biasa. Jambu-jambu guys, ini jambu madu guys ya, bukan sembarang jambu nih guys. Sekali minta tambah lagi mintanya nanti guys, karena ini sangat manis. Ya, jadi kalau kalian punya jambu begini, pasti kalian bilang pasti manis. Kalian lihat sendiri syaratnya tuh. Mboy. Tuh guys. Tuh guys. Ya. Kalau ini beda metodenya. Ini metode ini, campuran ini dengan ini berbeda. Ini dengan itu berbeda. Ini juga berbeda. Jadi kita mencari sesuatu yang lebih terbaik. Ternyata semuanya baik, tapi ada yang terbaik guys. Tuh. Kalian melihat sendiri juga, tanaman saya tidak ada yang kuning. Pertumbuhannya tidak ada yang kuning atau tidak ada yang kerdil dan sebagainya ya. Semuanya memakai metode yang tetap mempertahankan kearifan lokal ya. Artinya segala sesuatu yang kita gunakan adalah yang berasal dari limbah-limbah ya, atau limbah rumah tangga, terutama di dapur, limbah lingkungan, terutama sabut kelapa, rumput dan sebagainya. Jadi kita gunakan untuk masuk di dalam sini ya. Dulu saya belajar kuliah, rumput itu dikatakan tanaman gulma, tanaman pengganggu dan sebagainya. Ternyata sebagian besar rumput ada yang menjadi pestisida, ada yang bisa menjadi hormon tanaman unggul guys ya. Waktu aku zaman kuliah, taunya aku gulma adalah salah satu tanaman pengganggu. Artinya dia mampu melakukan persaingan unsur hara antara tanaman pokok dengan tanaman gulma tumbuhan liar seperti gini guys. Tuh guys, kalian lihat sendiri guys ya. Tuh.
Ini menggunakan metode-metode alami tanpa menggunakan bahan kimia. Makanya kita melihat daunnya itu halus ya, mengkilat, karena kita menggunakan bahan-bahan kimia, bahan-bahan organik ya. Tuh. Nah, guys, itu besarnya tuh guys tuh. Ya. Bayangkan ini rumahku guys, sudah penuh tanaman ya guys ya. Sudah penuh tanaman. Dulu saya berpikir keras bagaimana caranya pekarangan rumah dulu seperti begini guys ya, ditumbuhi sampah, rumput liar ya, dan sebagainya. Begini dulu. Tapi sebagai lulusan pertanian ya, jadi itu malu rasanya saya sebagai sarjana pertanian jika pulang kampung hanya begini doang bentuk rumah kita. Jadi aku sengaja memanfaatkan seperti ini agar menarik minat masyarakat di sekitar saya, bahwa pekarangan rumah bisa menghasilkan dan bisa mengurangi biaya pengeluaran kita. Contoh, ditanami sayuran, ditanami cabai, tanami tomat. Dan aku masak sayur kadang kayak begini guys. Ini adalah bayam ya, ini bayam. Tinggal metik-metik tumbuh lagi, metik tumbuh lagi guys. Yang penting jangan dicabut. Tuh guys, jambu juga ini manis semua ya guys tuh. Oh. Itu jambu madu guys ya. Tuh enggak ada motor. Tuh guys. Tinggal di desa guys. Suasana itu bagus guys ya. Dan kita sudah membuka perkebunan durian, kita sudah membuka. Target saya adalah satu, perkebunan kelapa, pandan wangi, kelapa entok, dan kiprok ya namanya itu. Itu masih ada guys, masih ada target saya yang belum terselesaikan, yaitu perkebunan kelapa. Perkebunan lada, alhamdulillah sudah punya pisang, sudah punya durian, sudah punya persawahan, sudah punya, tinggal perkebunan kelapa sawit. Memang mahal guys, tapi aku tidak terlalu tertarik ya. Memang bagus sawit guys ya, bagus sawit tuh. Tapi saya lebih suka dengan tanaman buah-buahan. Makan jambu pagi-pagi guys, ini manis sekali. Manggaku guys sudah berbuah ya. Manggaku sudah 1 kali dimakan buahnya. Masih kecil rata-rata. Intinya guys, di dalam bertani itu yang perlu kita jaga betul-betul adalah kesehatan tanah dan kesehatan akar. Bagaimana kita mengetahui tanah itu sehat adalah perbanyak menggunakan bahan organik. Karena kalau polybag seperti ini kita gunakan, kita continue berikan kimia itu bisa menyimpan residu di dalamnya ya, sehingga itu tidak akan bisa, nanti tanaman ini akan menghisap unsur hara ketika residu di dalamnya sudah menumpuk tersimpan terus, sehingga unsur hara alami yang ada dalam polybag ini akan terikat oleh bahan kimia itu sendiri. Nah, bagaimana cara agar bisa dihisap adalah tetap kita memberikan bahan organik ya. Bahan-bahan organik yang sudah melalui fermentasi. Jangan juga memberikan bahan organik seperti pupuk kandang ayam atau kohe ayam yang masih dalam karung. Itu sebenarnya di dalam situ banyak serangganya, banyak juga jamurnya, banyak juga mikroorganismenya yang berbahaya. Makanya itu kalau saya menggunakan kohe ayam, saya jemur dulu guys ya, jemur 1 hari, maka itu akan binatang-binatang kecil itu akan hilang semua guys. Nah, dijemur itu harus rajin balik guys, karena kalau tidak rajin balik, hama itu akan masuk ke dalam lagi sehingga tidak terkena sinar matahari.
Tuh guys, tuh tanaman semua ini. Subur semua guys ya, dari awal sampai akhir semuanya subur. Tuh. Ini malah ini sudah berbunga guys. Sini. Ini sudah berbunga. Lambat kemarin aku videonya guys ya. Masih, tapi memang sudah memasuki wajar guys. Batangnya kalau model begini itu sudah bisa diboster. Nih. Ya. Bangun pagi-pagi kita menghirup udara. Jadi debu yang ada di sini guys, ketika ada mobil lewat atau angin, itu akan disaring oleh daun-daun tanaman ini guys, disaring. Jadi tidak naik di rumah. Jadi kita menghirup udara murni, udara saringan dari tanaman. Tuh guys. Ya. Itu berbuah lagi guys tuh. Masih kecil-kecil tapi sudah berbakti. Tuh. Tinggal makan doang sudah kita nih guys. Tuh. Nah. Kerjanya ini guys adalah 1 tahun ya. 1 tahun aku mendorong gerobak tanah guys, di gerobak ya. 1 tahun loh. 1 tahun saya mendorong gerobak di atasnya tanah. Bayangkan guys, kalian lihat sendiri ngisi polybag begini guys. Ini 2 gerobak masuk guys ya. Ditambah lagi yang ukuran polybag kecil masuk lagi 5. Kalian lihat sendiri. Ini ukuran 100 kilo loh guys. Ini. Tuh. Tuh guys. Besar-besar polybag. Kalau mobil ini guys ya, kalau mobil truk ini perkiraan 4 mobil ya. Isinya nih guys. Nah, kenapa saya mengambil di kebun sendiri? Karena yang saya butuhkan adalah lapisan topsoil tanah untuk mendukung proses pertumbuhan tanaman saya. Jangan sampai dalam 1 tahun itu kita bekerja hanya menghasilkan song doang. Artinya kalau kita, contoh pesan tanah dari luar guys, dia menggali di lapisan yang sangat terdalam sehingga asamnya rendah, dibawakan ke kita. Seunggul apapun tanaman kita, ketika ditanam di situ tanpa ada perlakuan khusus, dia akan tumbuh kuning, kerdil, dan lambat untuk tinggi guys. Seperti ini guys ya. Tanahnya sedikit tapi dia mampu telah menghasilkan buah 30 buah. Apel. Ini apel loh guys ya. Ini apel. Tuh. Guys, apel semua. Bunga banyak guys. Pare, kita tanam pare guys untuk obat. Itu lagi kita bikin polybag kecil guys. Kita jadikan semua uang guys ya. Pikiran saya itu bagaimana saya ini bisa menghasilkan uang guys. Ya, dengan cara kreativitas kita. Ya. Tuh guys, tuh baru kuisi. Banyak sekali yang kita coba-coba guys, sambung-sambung menyambung menjadi satu tuh. Apalagi guys ya, semuanya tuh guys sudah ada. Samping rumah, depan rumah, kaki 5. Boy, kita manfaatkan semua guys. Kaki 5 guys, kita pakai untuk menanam tuh guys. Tuh. Menghasilkan anggur. Tuh, guys. Apa lagi? Tuh. Polybag menghasilkan telur. Tuh guys, tuh. Kaki 5 aja menghasilkan duit guys ya. Anggur guys, ini kalau panen guys ya, bergantungan anggur sini ya. Beberapa jenis ini ada yang hitam, ada yang kemerah-merahan, ada yang keungu-unguan. Tuh guys ya, mulai dari situ
depan rumah menghasilkan semua. Tuh guys, ini pun menghasilkan ya, tuh. Ujung sana sampai ujung sana. Ya. Ini kalian, ini bukan tanaman liar guys. Ini adalah tanaman dolar. Dipotong 3 bulan naik lagi, 3 bulan naik lagi. Jadi duitnya ini mengalir terus guys. Ini habis dipotong kemarin. Nih, kita dapat 1000 batang lebih. Entres. Satu entres kita jual 4000. 3 bulan 4 juta, 4 juta. Cuma ini doang guys ya, nih. Nih, pohon yang ini adalah namanya melada. Di bawahnya juga ada melada ya. Ini 4 juta sekali panen. 3 bulan. 3 bulan panen lagi. Nah, contoh ini guys ya. Panen pertama di sini. Ya. Panen kedua di sini. Nah, panen ketiga di sini guys. Ini sudah 3 kali panen. 4 sama itu. Digunting guys, dia akan muncul lagi ini, satu, ini lagi muncul. Jadi 3. Jadi sekali panen nanti ini, kita panen ini akan naik. Panen ini dia akan naik ini, habis ini akan ada lagi muncul. Jadi begitu seterusnya. Itu berapa kali kita sudah panen. Muncul lagi 4 tunas. Dan ini merupakan salah satu penghasil duit kita juga guys. Digunting tumbuh, digunting tumbuh. Dan ini adalah batang sambungan melada saya yang saya buka 1,5 hektar. Kelebihannya ini, tanaman akan tahan terhadap banjir atau genangan air dan tahan terhadap busuk akar. Karena bagaimana perakarannya tidak tahan guys, kalian lihat sendiri. Begini bentuk perakarannya. Tuh guys, kita suruh perjamban di aspal, baru kita tutup live. Arnold kucingku itu Arnold. Nyingkir kau. Ini guys, kita mau guys, mau giveaway ya. Ini kita mau giveaway. Ini laki-laki guys ya. Kita mau giveaway. Sini lele sini ke bang. Biar banyak nanti yang giveaway ikut giveaway. Nih guys, kita mau giveaway. Dia lucu, penurut, pintar dan konsisten. Perjaman ke dulu Arno, baru ditutup live-nya. Di aspal aja, di aspal ya. Di aspal kok. Nanti ku kasih ku ikan bandeng 2. Di mana bagus? Yang ada situlah. Perjaman ko ya, pergoy ko ya, kayak kena sindrom. Cepat ko. Yang agak lucu sedikit. Jangan terlalu pusing kau nanti. Lanjut, part 2. Part 2-nya cepat kok. Oke guys, ini part 2-nya guys ya. Ini part terakhir. Part 3 lah. Tuh guys, part 3. Sudah nanti anak pusing kau. Nggak ada obat dari beli Pramex. Sekali lagi Arnold, biar ditutup. Mau ke kantor aku nih. Sekali lagi Arnold, yang agak lucu sedikit. Kasih lucu sedikit, kasih lucu. Ya. Lihat kamera bang, mukanya. Oke, ini agak lucu guys ya. Kesini lagi, kesini bang, mukanya kelihatan. Bagaimana juga ini? Sudah. Lihat sini bah, kamera mukanya bagaimana juga. Kau terkenal kalau tidak kelihatan mukamu. Sudahlah, kita pergi mandi, ayo. Makan ikan.
Sudah guys, kita mau tidur. Arnold, kita mau jual si Arnold juga guys. Mau ditukar ikan bandeng aja. Wih, dia marah guys, ditamparnya kepalaku.